Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 11. Semoga tetap sehat selalu dan bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keimanan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan untuk bab selanjutnya yaitu obat penyakit jantung dan pembuluh ya. Jadi nanti kalian akan dibawa ke beberapa hal tentang obat-obat jantung ya dan penyakit penyertanya. Kemudian eh, obat-obat jantung ya sesuai yang ada di sini bahwasanya obat-obat jantung itu eh, secara terperinci ya kalian dibawa ke penyakit antihipertensi ya artinya kalau antihipertensi itu kan tekanan berhubungan dengan tekanan darah atau tensi ya namanya anti anti itu adalah eh, pengobat atau obatnya ya hipertensi itu adalah suatu penyakitnya berarti ini obat yang bisa digunakan untuk penurunan hipertensi. Dua yaitu obatan jantung secara fisiologis jantungnya atau terlebih dari gangguan jantungnya itu bisa di penyakit angina pectoris, kemudian aritmia ya atau gangguan denyut jantungnya seperti apa. Kemudian ada infak jantung atau gagal jantung. Nah, ini adalah biasanya dihubungkan dengan obat-obatan jantung. Kemudian pertama kita bahas tentang obat antihipertensi dulu. Sebenarnya kalian sudah sangat familiar tentang obat-obatan antihipertensi ya. Kenapa kok diobati itu? Apanya sih sebenarnya yang diobati atau fisiologis mana yang diobati oleh obat-obat antihipertensi ini? Oke, kita harus mengenal dulu apa itu tekanan darah atau tensi. Nah, disebutkan di sini bahwasanya jantung ini seringkali diibaratkan pada pompa yang menyalurkan darah melalui pembuluh darah ya. Kayaknya ini Bu Rati mengulang lagi ya atau mereview biar kalian paham pada poin-poin di sini. Kemudian tekanan ini perlu agar darah dapat mencapai seluruh organ dan jaringan. Seperti ini ya. Jadi darah kalau di dalam tubuh itu dia mengangkut oksigen ya, mengangkut oksigen di dalam tubuh kemudian disalurkan. Bayangkan saja kalau darah tersebut berhenti, apa yang terjadi? Ya akan kekurangan oksigen. Iya, karena oksigen di dalam tubuh tidak tersalurkan secara keseluruhan karena semuanya itu membutuhkan oksigen eh, dan sari-sari makanan di dalam tubuh untuk dijadikan suatu komponen atau dijadikan komponen yang lebih baru atau sesuai dengan tubuh kita. Kemudian tekanan darah terhadap dinding arteri dapat diukur dengan manometer yang namanya air raksa. Diperoleh biasanya dinyatakan dengan satuan miligram per higro. Ya, atau ini air raksa ya kalau dia. Kemudian tekanan darah sistolis adalah tekanan darah dari arteriol sewaktu jantung menguncup yang disebut sistol. Jadi kalian akan mengenal ada sistol sama diastol ya. Kalau yang tadi diastol itu adalah dari arteri ya, dinding arteri. Kalau ini bagian yang sistol itu adalah dinding arteriolnya yang sedang menguncup. Nah, ini yang diastol ini adalah pada saat eh, dinding arteriol itu mengendur. Ya, sistol itu menguncup atau pada saat dia menguncup ya. Kemudian kalau yang diastol itu mengendor. Kemudian, nah ini ya informasi terpenting bahwasanya tekanan darah sistol atau yang menguncup itu biasanya lebih tinggi dibandingkan tekanan darah dari diastol. Kayak gitu ya. Nah, tekanan bervariasi seperti batas-batas panjang hari dan terendah pada malam hari. Karena apa? Pada malam hari kalian akan relaksasi ya. Nah, relaksasi sehingga aktivitas atau di dalam apa
ritme di dalam jantung kalian itu juga akan berhubungan ya. Jadi antara di siang kalian melakukan aktivitas dengan yang malam kalian melakukan aktivitas tidur juga ya. Aktivitas tidur akan berbeda ritme dari jantungnya seperti itu. Nah, ini beberapa faktor fisiologis yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama adalah regulasi normal tekanan darah. Tadi disebutkan bahwa berarti di sini ya, tekanan darah berhubungan dengan regulasi dari darah tersebut. Ketika kalian darahnya tidak normal atau mungkin ada penyumbatan di dalam darah tersebut, ya berarti juga akan mengakibatkan, efek dari ritme dari jantung juga akan berhubungan ya. Jadi disebutkan regulasi normal tekanan darah dari RAAS sinergis dengan saraf simpatis ya. Nah, ini hubungannya lagi jantung itu sangat berhubungan dengan ginjal ya. Nah, ini yang ada darah RAAS ini ya. RAAS ini adalah sistem renin angiotensin aldosteron ya. Bila volume darah mengalir melalui ginjal berkurang dan tekanan darah di glomeruli ginjal menurun, misalnya karena penyempitan arteri. Nah, kalau ada penyempitan seperti ini, biasanya apa yang terjadi? Darah akan berpengaruh dalam prosesnya sehingga ritme dari jantung juga akan berpengaruh. Nah, ini nanti ya yang biasanya dia eh, yang melepaskan enzim ya, yang mengatur dalam proses dari RAS ini biasanya ada kalian sebut dengan enzim angiotensin 1 dan enzim angiotensin 2. Nah, kayak gitu. Kemudian apalagi yang faktor yang berpengaruh dalam proses dalam pengaruh hipertensi ini? Contohnya lagi adalah volume pukulan jantung, adalah jumlah darah pada kontraksi di pompa atau keluar dari jantung. Kalau kalian jantung itu ibarat balon ya. Kalau ketika kalian tekan seperti ini ya jantung itu, maka apa yang terjadi? Ya darahnya akan keluar kan di situ. Nah, jika terjadi penyumbatan di dalam volume jalan jantung ya, ketika memompanya keras, kalau seperti ini, maka pompaan darah tersebut yang keluar akan keras juga. Tetapi jika pompanya sedikit seperti ini, nah volume darah juga akan eh, keluar sedikit. Nah, sama halnya seperti itu ya, ibaratkan itu balon. Kemudian, nah di sini disebutkan semakin besar volume ya, atau volume diibaratkan adalah darah ya. Ini semakin tinggi tekanan darah. Beberapa zat misalnya, nah yang biasanya yang berpengaruh pada proses makanan ya, makanan itu biasanya adalah garam dapur atau NaCl. Kemudian hormon, biasanya pil anti hamil, kemudian kortikosteroid ya, dapat mengikat air sehingga volume darah total meningkat. Sebagai efeknya, tekanan atas dinding arteri meningkat dan jantung harus memompa lebih keras dan menyalurkan volume darah bertambah. Hasilnya tekanan darah akan naik. Nah, biasanya kebanyakan ojo makan apa garam terlalu banyak ya. Sebenarnya eh sah-sah saja untuk memakan garam ya, bukan makan ya. Jadi masakan yang kelebihan garam kali ya. Kemudian ketika ketika kita sudah eh, ada kadar di dalam tubuh kita untuk bisa mengelola NaCl di dalam tubuh, ketika dia nggak dibutuhkan lagi oleh tubuh, maka yang di apa namanya yang dilakukan tubuh kita dia akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, salah satunya di sini eh, disalurkan melalui darah, kemudian nah itu akan meningkat juga dalam proses tekanan darah juga. Kemudian ada juga kelenturan dinding arteri. Nah, semakin lentur maka juga akan pembuluh yang dindingnya sudah mengeras karena endapan kolesterol dan kapur mengakibatkan tekanan lebih tinggi dibandingkan dinding yang masih elastis ya. Jadi seperti ini ya. Ya tadi dibilangkan kelenturan atau balon tadi ya, balon ibaratkan balon dengan balon yang agak keras lagi atau bola, ya istilahnya bola, itu berbeda kan kelenturannya. Jadi semakin
semakin lentur mungkin semakin enak untuk bisa memompa. Tetapi ketika dia sudah terdapat endapan atau proses mengeras di bola tersebut, maka apa yang terjadi? Maka, tekanan darah juga tidak akan berjalan lancar karena ada endapan kolesterol di jantungnya ya, atau yang disebut tadi, atroma. Kemudian nah, ini kayaknya sudah kita bahas ya sebenarnya. Kita bahas sedikit lagi, supaya nilai kalian juga terangkat, makanya saya ulang lagi. Nah, tekanan darah ini juga ya, harus kalian ketahui beberapa klasifikasi tekanan darah. Nah, yang pertama ada prehipertensi, ada hipertensi tingkat 1 dan tingkat 2. Untuk yang normal atau keadaan kalian biasanya, keadaan normal, sistolnya atau ketika kalian menguncup seperti ini, normalnya itu adalah kurang dari 120 miligram. Kemudian untuk yang diastol ya, untuk mengendor itu adalah kurang dari 80. Nah, untuk dikatakan dia prehipertensi, nah ini sudah mulai diatur nih pola makannya. Untuk prehipertensi 120 sampai 139, diastolnya 80 sampai 89. Nah, hipertensi lagi dibagi menjadi dua level, yaitu tingkat 1 dan tingkat 2. Untuk hipertensi tingkat 1, 140 sampai 159, dan diastolnya 90 sampai 99. Kemudian di tingkat 2 ada lebih dari 160 yang perlu diperhatikan secara khusus adalah kalian harus berhati-hati pada pola makanan kalian, ya. Tuh. Lanjut di hipertensi ya. Nah, ini hipertensi adalah suatu kelainan gejala dan gangguan pada regulasi tekanan darah ya. Jadi secara etiologinya hipertensi ini dibagi lagi menjadi hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Nah, hipertensi esensial ini merupakan 90% kasus hipertensi tanpa kelainan dari patologi yang jelas. Nah, seperti itu. Seperti contoh kelebihan natrium ya, stres ya, dan sebagainya. Nah, tujuan dari pengobatan hipertensi itu adalah menurunkan tekanan darah serendah mungkin, yang tadinya mungkin dari 160 menjadi 120 atau dijadikan normal ya. Kemudian modifikasi pola hidup yaitu terapi non farmakologi dan terapi farmakologi yang digunakan untuk obat-obatan. Nah, ini untuk modifikasi pola hidupnya, kurangi garam, turunkan berat badan seperti itu ya. Nah, untuk terapi farmakologi, apa-apa aja yang harus diberikan pada pasien yang mungkin dia hipertensi, yaitu ada ACE inhibitor, kemudian ini menggunakan hipertensi dengan diabetes tipe 2, ada beta blocker, kemudian ya ada diuretika, ini biasanya dihubungkan dengan obat-obat gagal jantung ya, diuretika. Untuk hipertensi dengan angina pectoris bisa menggunakan beta blocker. Kemudian ada ACE inhibitor ya dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh ada nifedipin, enalapril, labetalol dan sebagainya. Ya, untuk penggolongan obat-obat yang bisa kalian temukan pada obat-obat jantung ya. Contoh diuretika, alfa reseptor ya. Nah, ini meningkatkan pengeluaran air. Jadi, ketika tubuh kalian itu dianggap tidak normal oleh tubuh kalian atau dikenali oleh tubuh kalian, apa yang terjadi? Tubuh kalian akan mengenali. Nah, apa yang harusnya tubuh kalian lakukan? Dia akan mengeluarkan mungkin dari urin, mungkin dari keringat, mungkin dari juga pengeluaran dari ini ya termasuk di urin. Makanya itu dibantu dengan obat-obatan kalau efek dalam tubuh kalian itu sudah tidak bisa berjalan secara baik. Nah, itu yang bisa dilakukan adalah dengan bantuan obat-obatan seperti itu untuk mekanisme kerjanya ya. Oke, kita nanti lanjut ke mana ya? Oh, nah ini obat-obat antihipertensi ya contohnya yang sudah tertulis di sini ada diuretik tiazid, berarti dia menurunkan darah dan sebagainya. Oke. Nanti ini bisa kalian jawab ya, bisa kalian jawab. Nanti akan saya masukkan di apa namanya di Google Classroom ya.
di Google Classroom, nanti silahkan kalian tulis jawaban di Google Classroom juga. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi dan semoga sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.